Namun jawaban dari Bang Hendrik ini yang sedikit tidak terpikirkan, namun ini sangat-sangat benar gitu. Bagaimana jawaban Bang Hendrik mengatakan kalau kita buat rumah tapis, tentu nantinya rumah tapis itu akan berjalan. Namun ketika kegiatan ini kita adakan di masjid, di musola kita gitu. Nah ini yang lebih penting daripada sekedar hafalan tadi itu adalah bagaimana menanamkan kepada adik-adik kita ini, kepada generasi kita ini rasa ketertautan hati adik-adik atau anak-anak kita ini ke musola-musola kita. Karena kita nggak tahu nanti apapun profesi ataupun dimanapun adik-adik kita yang saat ini tumbuh di komplek kita ini berada, tapi yang kita inginkan mereka tidak merasa asing dengan musola, tidak merasa asing dengan rumah Allah. Kemanapun atau dimanapun nanti adik-adik kita berada, yang paling penting itu mereka tetap memiliki rasa bahwa rumah Allah itu adalah tempat pertama mereka untuk menghadirkan waktu, meluangkan waktu 5 kali setidaknya dalam sehari. Nah ini yang juga sedikit cerita gitu ya, dan mudah-mudahan untuk dari program kita ini, dari kegiatan kita ini, bagaimana yang disampaikan juga tadi, hendaknya komplek kita ini menjadi komplek yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur gitu. Jadi tentunya dengan langkah pertama yaitulah mendekatkan anak-anak kita, adik-adik kita ini dengan Al-Quran, mendekatkan adik-adik kita ini dengan rumah Allah. Nah, mungkin sedikit juga lagi terkait dengan itu, dikirimkan bisa dibantu. Jadi untuk wali-wali santri kita yang nanti insya Allah akan anaknya membersamai kita di musola ini, bisa untuk ya dibagikan aja Ustaz. Jadi ada sedikit formulir yang diisikan, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah mengisi formulir, namanya untuk data absensi kita gitu, data untuk diverifikasi nantinya untuk dibuatkan absen dan lain sebagainya gitu. Agar kami juga bisa nanti menginput siapa santri-santri yang insya Allah akan membersamai di musola ini. Dan itu, dan insya Allah adik-adik sekalian, orang tuanya ada semua ya? Ada yang datang. Nah nanti mungkin yang orang tuanya datang, coba angkat tangannya adik-adik yang tidak ada orang tuanya membersamai. Yang tidak datang orang tuanya, tidak datang mama, tidak datang papa, aja kira-kira. Udah ya? Nah nanti Ustaz yang angkat tangan tolong dikasih aja Ustaz. Ada adik-adik kita yang orang tuanya tidak sempat membersamai. Jadi nanti udah. Oke, ada yang orang tuanya tidak sempat hadir. Oke, dikasih Ustaz. Kemudian yang anak laki-laki yang ikhwannya, santriwannya, coba diangkat tangannya yang orang tuanya tidak hadir. Oke, baik. Jadi untuk adik-adik sekalian, tolong perhatikan anak-anak. Tolong anak-anak kami perhatikan, untuk yang orang tuanya tidak hadir, tolong nanti diberikan kepada orang tuanya di rumah ya. Nanti insya Allah sekarang hari Selasa, insya Allah hari Kamis kita bertemu lagi, dibawakan dengan datanya telah diisikan, minimal dibantu oleh orang tuanya di rumah. Oke, insya Allah ya. Siap? Siap ya? Siap? Nah, oke. Kemudian untuk ibu-ibu mungkin yang sempat hadir dan bisa dilihat, mungkin kami bantu jelaskan sedikit juga terkait yang perlu diisi. Mungkin nama ada di kertas ini, itu ada nama, tentu nama anak yang akan didaftarkan. Yang paling atas ada nama-nama anak yang akan didaftarkan, kemudian tempat lahir anak-anak kita, umur anak kita saat ini, karena memang kelasnya nanti insya Allah kita bagi kepada kelas siang dan kelas pada maghrib. Pada maghrib ini nantinya akan diisi oleh anak-anak yang umurnya 9 tahun ke atas, 9 tahun ke atas yang kira-kira sedikit udah besar lah gitu. Dan untuk anak-anak mungkin yang ada balita itu kita tempatkan kelasnya di kelas yang setelah asar atau asar. Nah, kemudian nanti umurnya dituliskan, kemudian jenis kelamin anak-anak kita, kemudian asal sekolah anak-anak kita saat ini, kemudian juga jumlah hafalan. Nah, ini karena memang anak-anak kita tentu mungkin ada yang belum menghafal sama sekali, tentu juga ada yang sudah memiliki hafalan mungkin.
Minimal apapun nanti hafalannya mungkin bisa dituliskan Bapak Ibu, hafalan anak-anak kita sudah sampai mana gitu. Kemudian pantas mengaji ini maksudnya apa kira-kira kemampuan anak kita? Apakah sudah bisa mengaji Al-Quran dengan lancar atau masih ikro? Nanti bisa dituliskan di sini. Karena memang program kita ini program tahfiz Bapak Ibu. Mungkin yang menjadi kendala ada yang belum bisa baca Al-Quran. Nanti bisa insya Allah kita talakikan. Kita talakikan, kita bacakan kepada anak-anak, kita tuntunkan. Nah kemudian untuk seterusnya itu nama orang tua dan juga nomor handphone dari ayah ibu santri tentunya sangat penting nanti untuk kita buatkan grup insyaallah ya Pak ya. Dan sedikit tambahan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan program ini berjalan gitu. Kalau kita menginginkan kesuksesan gitu, kita menginginkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kontrakkan tadi itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu anak-anak kita ini tidak bisa seutuhnya atau sepenuhnya hanya disandarkan kepada kami-kami yang mengajar ini gitu. Kalau misalnya diharapkan anak perkembangan, kita mengidealkan, kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi generasi Qurani, tapi kita hanya mendidik anak-anak kita itu hanya terbatas pada 2 jam atau 1 jam pelajaran nanti kami di kelas saja. Tentu ini tidak akan efektif juga. Maka tentu kami sebagai guru, kami dari pihak yayasan juga meminta kerjasama dari kami dan juga kepada orang tua anak-anak santri kita tentunya. Karena memang mungkin nantinya sesederhana ketika anak kita pulang ditanya apa yang didapatkan tadi, apa hafalannya tadi, apa yang didapatkan ketika mengaji. Nah, dan kalau bisa tentunya dibantu anak-anak kita itu menghafal atau mengulang hafalannya di rumah, apa yang telah didapatkan. Ketika sudah dibantu, mungkin sudah mulai ada hafalan di rumah, sudah dibantukan hafalan di rumah, karena saya pikir nantinya berdasarkan pengalaman ya Bang ya, karena anak kita tentu akan banyak nantinya dan waktu kita terbatas. Nanti kalau andai mentalakikan atau meminta anak-anak kita menghafal dalam waktu 1 jam itu saja, tentu kadang itu tidak cukup. Waktu 1 jam itu atau 2 jam atau ya antara maghrib ke isya itu tentu tidak akan cukup untuk jika menunggu anak-anak kita menghafal kemudian menyetorkan gitu. Jadi kalau bisa anak-anak kita itu sudah dibantu untuk menghafal di rumah. Nanti ketika anak-anak kita itu sudah menghafal di rumah, maka insya Allah ketika sampai itu tinggal menyetorkan, dan insya Allah akan kita sama-sama perbaiki bacaan jika ada yang masih kurang tepat, kita tahsinkan lagi. Nah, itu mungkin yang dari kami. Mungkin Ustaz Fikri ada yang perlu ditambahkan Ustaz? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan sosialisasi program ini Pak. Jika ada kata-kata yang salah tentu saya dan mewakili. Iya. Sebelumnya Bapak Ibu, dan insya Allah jika di antara anak-anak kita ini nantinya itu menyelesaikan batas hafalan minimal per juz ya. Ada anak kita, karena kita insya Allah akan mulai dari juz 30 terlebih dahulu nantinya. Dan andai ada anak-anak kita yang sudah menyelesaikan hafalannya, maka insya Allah akan kita keluarkan sertifikatnya. Karena memang sekarang ini sertifikat hafalan itu cukup penting. Bahkan Kota Padang ini termasuk yang alhamdulillah pemerintah kita juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya Qurani gitu kan. Beberapa sekolah itu sudah menerapkan, diminta oleh Pemko dan Sumbar khususnya untuk menerapkan jika batas hafalan tertentu maka anak-anak diterima. Nah, maka sertifikat hafalan ini tentu penting, dan insya Allah jika tentu yang kita harapkan ada di antara anak-anak kita yang menyelesaikan hafalan per juz nantinya, maka setiap juz itu insya Allah akan kita keluarkan sertifikatnya. Nah, itu mungkin terkait dengan sertifikat. Dan mungkin dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan. Jika ada yang kira-kira masih diragukan untuk ditanyakan, ya silakan Bu. Baik. Ada, itu mungkin kan yang perlu dituliskan tadi.
batasan hafalan, karena memang santri kita tentunya nantinya istilahnya fluktuatif gitu, sangat bervariasi hafalannya. Ada yang mulai dari nol, ada yang alhamdulillah berarti ada anak kita yang sudah menyelesaikan 1 juz ya Bu. Maka insya Allah tergantung anak kita. Kalau tadi anaknya sudah ada melanjutkan hafalan selain juz 30 dari juz berapa Bu, boleh tahu? Juz 1 atau juz 9? Ya. Juz 9. Nah, maka insya Allah juz 29 sudah selesai juga ya Bu ya? Mengulangnya. Nah, juz 1 sudah selesai juga Bu? Masih di perjalanan sudah selesai ya? Nah, maka karena generalnya secara umum anak-anak kita tentu baru akan menyelesaikan juz 30. Namun ada beberapa kondisi yang mungkin juz 30 selesai, gimana lagi nih gitu. Sedangkan kalau bisa hafalannya bisa ditambahkan, maka nanti kita komunikasikan saja Bu. Kira-kira kebutuhan anak kita maunya dilanjut juz 2 atau lanjut juz 28. Maka insya Allah akan tetap bisa dibantu. Lain belum dikeluarkan ya. Nah, maka insya Allah bisa insya Allah dikeluarkan. Paling gini Bu, kalau memang anaknya pingin dikeluarkan sertifikatnya, nanti akan dites oleh ustadznya juz yang sudah dihafalkan tadi, yang mau dikeluarkan sertifikat. Misalnya insya Allah kita keluarkan nanti. Mungkin ya, itu kamu jawab ya. Insya Allah untuk hafalan yang masih dibutuhkan sertifikatnya akan kita ulangkan lagi, kita murojaah lagi sekaligus ya tentunya. Dan insya Allah kalau memang sudah selesai, dan mungkin insya Allah untuk kami akan mengeluarkan juga, insya Allah ya, dikeluarkan juga sertifikat itu. Dan untuk lanjutan hafalannya nanti dikomunikasikan saja gitu. Mungkin ibu-ibu yang lain ada Bu, kira-kira pertanyaan Bu? Tahu Bapak ada kira-kira Pak? Ya. Baik, maka insya Allah Bu, itu kita mulai dari balita ya Pak ya. Balita sampai umur 9 tahun sampai 8 tahun ya. Dari umur balita minimalnya gitu ya. Karena kalau terlalu lebih kecil dari itu tentunya komunikasi kita pun akan susah gitu kan. Dan tentu yang balita ini pun butuh pengawasan dari orang tuanya. Jadi kalau bisa yang anak-anak balita tadi itu orang tuanya membersamai untuk minimal menunggu anaknya sampai selesai, walaupun nanti tidak dalam kelas. Dalam kelas biarlah anak-anaknya sama kami ustaz-ustaznya gitu. Kemudian untuk yang balita itu per kelasnya Bu ya, mungkin bisa ibu-ibu perhatikan juga. Dari umur yang balita sampai umur 8 tahun itu nantinya insya Allah akan kita tempatkan di kelas sore. Di kelas sore asar atau pada asar nantinya sesuaikan aja. Untuk yang umur 8 tahun atau 9 tahun ke atas, termasuk juga SMP nantinya Bu, nah itu insya Allah akan kita gabungkan saja dalam satu kelas, yaitu kelas ba'da maghrib. Jadi maghrib kita sudah di sini Bu, insya Allah kita berjamaah maghrib di sini sampai dengan isya juga insya Allah berjamaah. Agar kewajiban sholat berjamaah kita juga terpenuhi nantinya, anak-anak kita juga kita ajarkan. Ada lagi Bu kira-kira yang meragukan, yang para lu kira-kira untuk ditanya? Kalau untuk yang dewasa Yang dewasa mungkin kita jadi masukan buat kita nanti ke dewasa. Jadi mungkin kalau memang nanti dibutuhkan Pak, dan mungkin bisa jadi pertimbangan ya Pak, bisa dipertimbangkan. Oh buat sekedar ikut insya Allah boleh, untuk sampai anak-anak kita mungkin boleh tak apa, untuk meramaikan musola kita juga. Kemudian tentunya dengan menghafal Al-Quran kegiatan pada maghrib hari Minggu. Boleh dibantu jawab? Hari Minggu pagi ada kegiatan. Sementara ini kita belum ada Minggu Bu, karena biar ustaz-ustaz kita bisa istirahat juga gitu. Oke. Karena memang
untuk informasi juga, insya Allah di yayasan kita sudah bekerja sama dengan 2 musola ya Bang ya. Dan dari jadwal hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu insya Allah sudah penuh di 2 musola itu. Tentunya, maka itulah mengapa jadwal kita jadi di hari Selasa, hari Kamis dan juga hari Sabtu. Karena Senin, Rabu, Jumatnya itu ada di musola lainnya. Itu. Maka mudah-mudahan apa yang kita agendakan ini tentu diberkahi Allah, Bu. Kita berharap tentu yang kita niatkan karena Allah, untuk Allah balasi dengan apa yang telah kita niatkan. Karena ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak, Bu? Yang masih meragukan, belum nanti dikembalikan tuh, coba tanya oleh dulu. Cukup insyaallah Bu. Apa? Atau dari anak-anak, ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Adik-adik sekalian, ada dari anak-anak kira-kira yang perlu bertanya? Tuh, tanya walaupun baru, insyaallah Ustaz elok aduh. Bantu aja agak pameran gitu. Insyaallah sekali lagi kepada anak-anak kita, anak kami yang orang tuanya tadi tidak sempat hadir, tolong kertasnya dibawa pulang dan dikasihkan ke orang tuanya ya. Diisi, diminta kepada orang tuanya untuk mengisi, oke? Diminta orang tuanya untuk mengisi hari Kamis, nanti bawa lagi ke musola kita. Insyaallah ya. Baik, itu dari kami, itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tentu pada Allah kami minta ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak sekalian saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.